Contouring of neuron. Nah, ini model Hodgkin-Huxley yang ini merupakan model yang paling banyak dirujuk untuk model neuron. Pernah dengar nggak sebelumnya atau pernah tahu namanya begitu mungkin? Belum, Pak. Belum pernah ya. Biasanya di fisika medis mungkin dapatnya. Tapi kalau saya dulu karena ada lanjutannya gitu ya. Fisika medis itu lanjutannya ada namanya biolistrik. Nah itu waktu zaman saya masih dibahas ini. Tapi karena sekarang biolistrik sudah dihapus mata kuliahnya. Nah ini akan saya sampaikan sedikit di sini. Oke, kita secara anatomi dan fisiologinya terlebih dahulu. Nah, untuk sel saraf di sini bentuknya mungkin secara umum bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi di sana ada bagian-bagiannya untuk sel saraf bentuknya seperti itu. Ada yang ujung di atas itu yang dia seperti rambut banyak namanya dendrit. Dan dia di sini tugasnya adalah menerima input dari neuron yang lain. Jadi karena neuron di sini satu dengan yang lain itu saling berkomunikasi gitu ya, ada interaksi satu dengan yang lain. Nah ini si dendrit ini tugasnya untuk menerima input atau istilahnya impulsnya gitu ya dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah kemudian nanti akan diteruskan masuk ke dalam badan selnya. Badan selnya di sini terdiri dari nukleus di sini ya. Terdiri dari nukleus yang berisi pusat informasinya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan, akan diteruskan ke sel-sel yang lain melalui aksonnya. Nah, ini yang bagian akson yang ada selubung-selubungnya ini ya. Kalau mungkin teman-teman yang sudah melewati topik ini apa namanya? EMG dan NCV, nanti bagian NCV kan ini kita bahas ya di sini. Kalau ada namanya selubung myelin, yang itu kalau misalkan pada orang yang normal, nah itu akan terjadi namanya saltatory conduction, yang artinya di sini impuls sarafnya atau di sinyalnya gitu ya, itu akan bukan merambat di sepanjang aksonnya, tetapi melainkan adalah lompat di setiap ini bagian yang tidak ada selubung nyalinnya atau di bagian nodus ranviernya. Jadi dia akan lompat-lompat seperti itu sehingga akan sampai lebih cepat ke tujuan atau disebut dengan saltatory conduction gitu ya. Tetapi pada keadaan tertentu itu si selubung myelin ini itu hilang begitu pada kasus tertentu yang disebut dengan demyelinitis yang kemudian menyebabkan penghantaran impuls sarafnya itu menjadi lebih lambat. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada, nah ini di bagian bawah, di bagian akson ada namanya sinapsis, yaitu hubungan antara satu saraf dengan saraf yang lain. Yang kemudian di situ ada komunikasi tadi, begitu. Ada beberapa tipe neuron di sini, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ada yang memang dia sifatnya itu unipolar. Jadi dendrit dan aksonnya di sini dia berkumpul begitu ya. Kemudian sel bodinya di bagian bawah. Ada yang kemudian pseudo unipolar yang dia di sana semacam ini ya, badan selnya ke samping begitu ya. Ada single proses begitu namanya. Dari sentral akson kemudian sampai dibawa ke skin atau muscle. Kemudian ada yang bipolar. Kalau yang bipolar memang ini apa namanya terpisah gitu ya antara dendrit dan aksonnya. Jadi ada yang bagian menerima, ada yang bagian yang meneruskan gitu. Atau ada juga yang ini bentuk yang multipolar ya. Ada bentuk yang multipolar di sini ada yang sel bodinya dengan dendritnya itu sangat dekat, kemudian akson, atau yang dari sini sel body ke dendritnya itu menyebarnya lebih banyak. Atau bahkan lebih rumit seperti yang gambar yang paling kanan. Atau ada yang bentuknya tidak sama persis seperti keempat tipe yang ini. Jadi ada tipe-tipe yang lain, ada namanya sel Schwann yang itu ada di saraf begitu ya, di bagian otak di pusat, di sel saraf pusat. Kemudian ada oligodendrosit dan juga astrosit.
Ini cuma apa bentuk-bentuknya aja ya. Kemudian di sini itu tipe-tipenya banyak macamnya. Nah, komunikasi yang terjadi antara apa istilahnya antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, yaitu antara yang bagian akson yang mengirim dan juga bagian dendrit yang menerima itu menggunakan namanya neurotransmitter. Jadi di sini dari informasi yang ada di apa namanya dari akson di situ dalam bentuk yang vesikal, gitu ya, dalam bentuk vesikal kemudian akan akan membuka itu mendekat ke voltage gate kalsium di situ. Nah, kemudian karena dia bentuknya vesikal, nah makanya vesikalnya akan menyatu dengan dindingnya di bagian akson, kemudian nanti akan melepaskan neurotransmitternya. Neurotransmitternya kemudian di sini akan nempel ke bagian dendrit dan kemudian akan meneruskan informasi ke bagian apa namanya sel saraf yang selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan kemudian yang apa sinapsis begitu ya di sini hubungannya. Nah, untuk transfer dari molekul-molekul tadi yang bekerja di sana, yang paling utama sebenarnya nanti itu tiga yang paling utama itu adalah ada sodium, potasium, dan juga chloride atau klorida. Tetapi yang paling utama tetap sodium dan potasium. Dua molekul ini atau ini ion ya, berarti dia bentuknya. Dua ion ini itu paling berperan penting terhadap terbentuknya potensial aksi. Tapi nanti juga akan dibantu oleh ion-ion yang lain seperti di sini itu ada juga ion bikarbonat, ada chloride, ada anion-anion organik, terus kemudian termasuk dari ada kalsium seperti itu. Teman-teman mungkin sudah tahu ya antara yang di dalam dan yang di luar sel itu memiliki apa namanya konsentrasi yang berbeda. Jadi misalkan kita lihat potasium itu atau ion kalium ya, kalium itu lebih banyak di dalam sel dibanding di luar sel. Itu bisa bisa teman-teman lihat di yang sebelah kanan. Itu yang kiri itu adalah yang intrasel, yang di kanan ada yang ekstrasel. Jadi potasium itu di dalam sel konsentrasinya itu 160 milimolar. Sedangkan kalau di luar itu 4 milimolar. Nah, cukup jauh gitu ya perbedaannya. Sedangkan untuk yang sodium atau ion natrium itu lebih banyak yang ada di luar sel, di ekstraseluler. Nah, itu kalau yang di luar itu 145 milimolar, yang di dalam itu 10 milimolar. Di sini juga ada kalsium. Kalsium itu 2 dan 5. Terus kemudian ada magnesium. Kalau untuk kalsium ini, seingat saya dia cukup berperan penting untuk yang ada di jantung untuk kemudian menimbulkan apa potensial aksi di sana. Tapi untuk yang di bagian lain, terutama di sel saraf, itu yang utama ya itu adalah potasium dan sodium. Makanya biasanya antara dua ini tuh disebut sebagai potasium sodium channel. Ya, artinya di sana nanti ada memang ini ya apa ada channel-channel yang tersendiri atau dia ada gerbang-gerbangnya atau jalurnya tersendiri untuk kemudian si ion-ion ini yaitu potasium dan sodium itu bisa keluar masuk begitu. Selain itu juga ada ion-ion yang lain yang dia cukup berperan penting seperti yang di sini ada klorat, bikarbonat, fosfat, sulfat dan yang lainnya. Nah, untuk yang ini sebenarnya tetap berperan ya, ada perannya di sana, tetapi tadi tetap dua yang utama itu adalah sodium potasium. Kedua-duanya sama-sama memiliki muatan positif, tapi tadi ya antara dalam sama luar lebih berbeda konsentrasinya. Dan ini terjadi di mamalia. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kemudian si ion-ion di sini mampu melakukan transport dari dalam atau keluar sel. Itu memang ada ini ya, ada cara-caranya. Jadi misalkan di sini di dalam sel atau cytoplasmic site atau di intrasel begitu ya. Nah, itu di sana ada membran yang dia itu sifatnya selektif permeable. Jadi memang khusus untuk ion-ion tertentu saja yang mampu lewat di sana. Jadi memang tidak sembarangan ion yang bisa keluar masuk. Jadi ada apa ya maksudnya?
ada pembatasnya begitu di sana. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk yang di dalam sel itu banyak kaliumnya atau potasiumnya. Kalau yang di luar sel itu banyak sodium atau natrium. Gitu. Klorin pun juga ion Cl- itu ada di banyak di luar, di ekstra dibandingkan di dalam. Ini karena terdapat perbedaan potensial ya antara di dalam dan di luar. Di dalam tuh lebih negatif, makanya ketika resting potensial itu pasti nilainya itu negatif, yaitu negatif 65 atau 60 begitu yang ada di dalam sel. Nah, karena tadi di dalam tuh lebih di sini contohnya, nah di sini ya karena di dalam tuh lebih negatif begitu ya, maka di sini lebih banyak ion kalium atau potasium itu akan ditarik ke dalam sel begitu. Karena adanya perbedaan potensial antara di dalam dan di luar. Tetapi kalau kita lihat dari perbedaan konsentrasi, nah konsentrasinya kan ion kalium di sini lebih banyak nih di dalam sel dibandingkan di luar sel. Akhirnya dia juga bisa keluar begitu, tetapi melalui gate yang di sini khusus untuk ion kalium. Jadi ada semacam rotasi di sana. Ion kalium di sini bisa berpindah karena memang adanya perbedaan potensial yang tadi kan di dalam lebih negatif, sehingga dari luar yang dia bernilai positif atau bermuatan positif itu mampu berpindah ke dalam. Tetapi kemudian karena adanya perbedaan konsentrasi ya di sana, akhirnya ion potasium atau kalium yang di dalam sel kan tadi yang lebih tinggi ya dibanding yang di luar. Nah, dia akan keluar melewati channel khusus ini. Transportnya di sini itu bisa terfasilitasi melalui empat macam ini apa namanya jenis channelnya. Ada yang memang dia itu bisa membuka channelnya atau bisa membuka jalurnya itu ketika ada namanya binding ligand. Jadi semacam ada perintah khusus ketika memang dia diperlukan. Kemudian ada bagian di channelnya atau gate-nya itu yang ketempelan ligand di sini namanya. Itu ligand di sini yang segitiga hitam ini. Yang kemudian akhirnya ketika ini tertempel, maka si gate-nya ini akan terbuka atau si gerbangnya ini akan terbuka. Maka si ion kalium bisa lewat di sini. Tadi ya contohnya kalau ion kalium atau ion potasium gitu ya. Namanya adalah ligand associated channel begitu. Jadi memang dipengaruhi oleh adanya aktivitas tertentu yang menyebabkan suatu ligand di sini ya, khusus untuk ligand yang punyanya channel gate-nya si kalium itu ketempelan baru kemudian terbuka pintu. Jadi semacam kunci gembok gitu ya. Kalau ada kuncinya terbuka yang pas baru gemboknya terbuka begitu. Kemudian ada yang nomor 2 yang di sini dipengaruhi oleh ATP atau ini ya yang adanya dari fosfat yang dia dari energi begitu. Jadi ketika di sini kalau di sini lebih ke mengalami fosforilase, kemudian atau di sini protein kinase ketemu dengan ATP yang kemudian salah satu fosfornya itu nempel di gate atau di channelnya itu, maka channelnya itu akan terbuka kayak begitu. Jadi memang membutuhkan ATP untuk membuka si channelnya ini. Dan nanti bisa juga tertutup kembali ketika mengalami fosfatase atau fosfatnya ini akan terputus dari si ligand ini, kemudian akan ring ya yang bagian nempel ke fosfat akan nggak punya semacam sambungan begitu. Nah, akhirnya dia akan menutup kembali kayak begitu. Bisa juga kemudian si gate ini tuh terbuka karena adanya perbedaan potensial transmembran. Jadi dari permukaan membran yang ada di luar sel dan di bagian dalam sel, ketika ini ada perubahan perbedaan potensialnya, nah itu bisa menyebabkan si gate-nya ini juga terbuka begitu. Tapi dari macam-macam ini tuh satu dengan yang lain tuh saling ini ya,
bukan satu jenis biasanya. Jadi pasti ada jenis yang lain yang kemudian berperan sebagai misalkan yang tadi yang binding ligand atau mungkin yang ATP atau mungkin yang transmembran potential change ini. Atau ada juga bentuk yang terakhir itu yang ada bantuan dengan sitoskeleton. Jadi untuk di sel ini ya satu sel saraf sel apapun begitu ya, itu bisa aja si gerbangnya atau si channelnya ini terbuka itu karena adanya memang otot yang mempengaruhi begitu. Jadi ototnya di sini bisa menarik si gerbangnya yang kemudian membuat gerbang itu akan terbuka dan ion-ion khusus yang bisa melewati gerbang tersebut bisa keluar masuk begitu. Nah, jadi ada 4 macam ini ya jenisnya begitu, dan yang biasanya paling banyak itu yang buat teratas. Jadi yang karena adanya ligand atau adanya ATP di sana yang menyebabkan gerbang atau channelnya itu terbuka. Nah, sebelum masuk ke sana. Untuk sel saraf sendiri sebenarnya kan tadi dia tadi ya peran pentingnya kalau di sini harus agar kemudian si impuls ini mampu untuk disalurkan untuk kemudian berpindah. Nah, di sana kan harus terjadi potensial aksi nih. Nah, ini semacam apa ya momen penting untuk kemudian mampu mentransferkan atau mentransportasikan informasinya. Nah, di sini kalau misalkan potensial aksi ini tidak terjadi, maka informasi itu nggak akan bisa lanjut. Atau kalau misalkan kita anggapnya seperti yang di NCV itu, stimulus itu nggak akan pernah bisa sampai ke tempat tujuan atau muncul pergerakan karena memang akhirnya nggak akan ada perintah yang bisa disalurkan gitu, sehingga terjadinya potensial aksi di sini sangat penting untuk terjadi untuk bisa apa ya muncul begitu ya, karena kalau tidak nanti bisa berpengaruh ke banyak hal. Apalagi kalau di sini perannya saraf, mungkin kalau saraf yang involuntary yang mungkin kita secara sadar melakukannya seperti misalkan bergerak, yang itu mungkin kita bisa mungkin nggak yang terlalu vital gitu. Tapi kalau sampai kemudian saraf yang kena itu adalah saraf yang kerjanya itu adalah voluntary yang tanpa kita sadar dan kemudian kerjanya juga vital, nah itu akan sangat bermasalah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dilanjut. Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah mungkin ini mungkin sudah sempat ketemu ya dengan yang seperti ini saya lupa ini tuh apa di praktis ya. Jadi ada beberapa kasus yang pertama di sini kalau kita berbicara tentang neuron itu pasti ada 2 yang paling umum. Jadi yang dia itu kerjanya adalah menangkap sinyal yang kemudian akan membawanya ke sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, atau yang sebaliknya yang dia itu dari sistem saraf pusat atau saraf tepi itu untuk dikembalikan ke tempat tujuannya. Nah, ini ada namanya saraf sensorik dan saraf motorik. Kalau sensorik kan lebih ke tadi ya menangkap sinyal, jadi yang misalkan membuat kita bisa merasakan, masih yang misalnya diraba, kemudian kena suhu yang berbeda, kemudian kita bisa merasakan. Nah, itu awal yang terjadi adalah saraf sensorik itu menerima informasi-informasi tadi itu yang kemudian diterjemahkan menjadi impuls begitu. Jadi memang ada peran saraf-saraf khusus gitu ya. Nah, ini kadang itu saya agak lupa nih namanya. Ada masih ingat nggak nama-nama sarafnya apa? Yang ada di kulit kita? Ada yang ingat nggak nama-namanya apa saja? Yang bikin kita bisa ngerasain panas, dingin gitu ya, Pak? Iya, benar.
yang saya inget tuh namanya salah satunya ada Pacini, terus apa lagi ya? Nggak hafal semua, Pak. Ada ingat nggak apa aja? Ada 5. Saya agak Ya, ada Ruffini, Krause, Pacini, sama Meissner. Meissner. Nah itu ada 3 atau berapa ya? Saya itu ada 5 kalau nggak salah yang nanti bisa. Ada 4, Pak. 4 ya. Oke, ada 4. Nah ini mereka punya kerja yang memang beda-beda dan bahkan dari bentuknya pun ini ya apa namanya yang dari secara visual aja berbeda begitu. Yang kerja punya kerja masing-masing. Tadi ada namanya apa? Meissner, Pacini, Ruffini, sama Merkel. Yang itu memang semuanya dekat dengan permukaan. Yang tujuannya kan tadi karena di sini kerjanya mereka adalah sensing, yang artinya kan mereka harus mampu untuk merasakan adanya informasi-informasi yang itu penting bagi tubuh manusia. Dan dalam hal ini adalah mungkin nanti satu sebagai sistem pertahanan gitu ya, karena itu jadi semacam kalau misalnya ada tanda bahaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang sebaliknya tadi, kalau itu kan tujuannya adalah sensing, merekam, yang kemudian akan informasinya akan dibawa ke sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, tergantung nanti jalur yang dipakai yang mana begitu kan ya. Kalau saraf tepi nanti yang muncul adalah refleks, kalau sistem saraf pusat kita bisa merasakan dan kemudian memberikan respon. Nah, ketika memberikan respon inilah yang kemudian yang berperan adalah saraf motorik yang nantinya impulsnya itu akan bergerak ke otot-otot tertentu sesuai dengan perintahnya atau dari si ininya ya apa informasinya. Misalkan kalau kemudian jari kita menyentuh sesuatu yang tajam, otomatis kalau ini secara ini ya nggak sadar biasanya ya secara apa tidak sadar, kemudian tangan kita akan menarik dari bagian yang tadi terasa tajam. Nah, yang seperti ini itu jadi sistem pertahanan begitu di tubuh manusia. Sama juga untuk yang maksudnya bergerak ketika nanti secara apa namanya kalau misalkan ada yang dari kaki misalnya merasakan panas, nah kemudian akan memerintahkan tubuh untuk berbelok, nah dan lain sebagainya. Itu. Jadi informasi-informasi ini semuanya bertumpu pada terjadinya potensial aksi, sehingga potensial aksi di sini punya peran yang sangat penting. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis kasus penyakit pada saraf yang ini terjadi pada saraf motorik. Yang di sini akan muncul namanya giant motor unit. Kalau misalkan dilihat di sini, jadi dia itu ini masih normal ya, ada yang gambarnya abnormal nggak ya? Oh, enggak, yang ini. Nah, ini yang normal. Kalau yang normal skemanya itu sebenarnya di sebelah kiri, itu normal. Jadi ada sistem saraf pusat yang kemudian akan mensyarafi otot-otot tertentu seperti itu. Yang kemudian nanti bisa direkam. Kalau misalnya pada perekaman EMG atau sarafnya, gitu ya. Sini teman-teman bisa lihat nih, ketika resting atau ketika memang orangnya itu istirahat, muncul di sana muncul apa namanya masih muncul ada itu kalau misalnya dilihat ada sinyal yang naik dikit. Sebentar, saya pakai anotasi ini. Teman-teman bisa lihat di sini muncul ada sinyal-sinyal kecil yang muncul padahal itu kondisinya itu resting, yang artinya seharusnya itu nggak ada aktivitas di situ. Ini masih muncul di sini ya. Yang dia itu disebutnya akhirnya dengan istilah fibrilasi. Kemudian ketika akhirnya si orang itu apa namanya melakukan aktivitas yang slight activity ya, yang artinya dia itu kecil gitu, aktivitasnya tiba-tiba muncul besar sekali seperti ini. Ya. Atau mungkin kalau di sini lebih ke sebenarnya kalau dibilang kejang kurang tepat, tapi lebih ke tiba-tiba agak ya kaget, kemudian seperti menghentak gitu ya, kalau yang seperti ini tiba-tiba seperti itu. Kemudian kalau misalkan orangnya melakukan kontraksi secara maksimal bisa sebesar ini kemudian.
Ini kalau misalkan kita bandingkan dengan skala yang sama, itu akan jauh lebih besar ya ini. Ini skalanya yang segini 5 milivolt, yang ini 1 milivolt begini ya, masih segini. Berarti ini kita buat semacam 5 kalinya ini, berarti sebesar itu gitu. Bentuknya sih ini karena tadi ya apa ada giant motor unit yang kemudian memang jadi berlebihan jatuhnya, yang harusnya sebenarnya diberikan impuls atau perintah yang harusnya gerakannya seperti apa, tetapi yang muncul itu hanya besar sekali. Itu giant motor unit yang terjadi di sini karena kelainan dari sistem saraf motoriknya. Yang kedua, ada fibrilasi. Fibrilasi di sini mungkin tadi seperti yang pertama ya. Yang fibrilasi lebih sering munculnya, jadi lebih ke mirip sandi rumput kalau dari bentuknya. Jadi ketika resting itu muncul masih yang kecil-kecil. Tapi ini ya, teman-teman bisa lihat di sini satuannya itu jauh lebih kecil dibanding yang giant motor unit. Kalau yang giant motor unit tadi memang ukurannya besar sekali gitu. Jadi tapi di sini dia ukurannya 100 mikrovolt, jadi dia itu kecil sebenarnya. Gerakannya pun nggak yang seperti yang giant motor unit, tapi masih muncul gerakan-gerakan kecil. Nah ini mungkin kalau yang ini tuh lebih ke agak apa tremor tapi yang singkat-singkat begitu. Kemudian kalau aktivitasnya sedikit, dia juga muncul agak lebih besar, menjadi 5 kalinya yang atas ini. Makanya kemudian kalau maksimum kontrasnya maksimum ternyata ini naik turun seperti ini, tidak lebih tidak beraturan sinyal ini sinyal EMG-nya ya yang dicek karena kan motoriknya begitu. Jadi nggak jauh lebih nggak beraturan. Nah ini mungkin kalau yang ini bisa aja yang lebih ke bentuk tremor itu yang ini. Jadi antara kontraksi dan relaksasi itu muncul sampai bolak-balik seperti ini. Nah di sini memang permasalahannya biasanya memang ada di syarafnya ya, syaraf yang ngasih perintah ke ototnya. Itu biasanya ototnya sendiri itu sudah apa namanya normal biasanya ada yang oh kalau ini yang ototnya yang nggak normal ini ya, bisa dilihat di sini. Ada yang seperti saya sebutkan kalau di praktikum itu ada mio apa saya lupa. Patologinya itu ada yang ada di sarafnya, ada yang di ototnya, miopati sama neuropati, tergantung di mana kondisinya. Kalau yang di modul praktikum itu kan ada dua kondisi itu, ada miopati, miogenik, neuropati, apa ya, saya agak lupa istilahnya, miopati dan neuropati biasanya. Itu antara yang bermasalah si ototnya atau yang bermasalah si sarafnya. Kalau yang bermasalah si sarafnya, maka sebenarnya ototnya itu masih aktif, masih sehat begitu. Tapi kemudian sinyal itu biasanya kecil-kecil. Sinyalnya tuh jadi, saya nggak lupa nih, kembali nggak ya? Yang besar tapi singkat begitu. Tapi kalau yang bermasalah sama ototnya, nah itu sinyalnya jadi kecil. Jadi muncul lebih kayak sandi rumput kecil, nggak bisa kontraksi lama begitu. Nah, kalau bentuk model neuron yang paling umum, mungkin yang teman-teman ini ya paling sering ketemu itu bentuk AI kan, apa artificial intelligence yang biasanya di bagian NN, neural network. Nah itu pasti kan dia meniru dari apa namanya bentuk neuron yang asli begitu ya. Yang ketika awal ada dendrit yang itu menerima impuls atau sinyal gitu di sini, kemudian diproses di apa badan selnya, kemudian ada yang mentransmisikan atau akson gitu. Nah, kalau pada yang akan kita bahas di sini bukan model yang seperti itunya ya, tetapi benar-benar model dari bagaimana syaraf itu mampu melanjutkan informasinya. Nah, kita fokusnya pada bagian transportasinya begitu ya, walaupun di sini yang kita lihat adalah transportasi dari molekulnya.
Mungkin nanti ini akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri, karena memang materinya itu lebih dulu gitu ya, dan ini di akhir gitu. Tapi tidak masalah, dan teman-teman bisa sekalian cross check juga dengan Bu Fitri, termasuk juga terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan begitu mengenai bagaimana kenapa kok kemudian apa caranya channel Sodium itu terbuka di awal, kenapa kok nggak dulu dan lain sebagainya. Nah di sini ini adalah bentuk potensial aksi yang umum yang harusnya teman-teman sudah cukup familiar gitu ya, paling sering ketemu. Jadi bentuk ini merupakan bentuk umum bagaimana sebuah potensial aksi itu terjadi, yang di sini dipengaruhi oleh dua channel utama, yaitu channel sodium dan potasium. Jadi memang yang sudah saya sebutkan tadi ya, walaupun ada banyak ion-ion yang lain, molekul-molekul yang lain, tetapi dua molekul inilah yang paling berperan untuk potensial aksi. Nah, di sini bagaimana cara membaca si grafik ini. Jadi pertama, nah itu ada namanya V-res atau keadaan ketika resting potensial. Nah, itu istilahnya V-res itu. Resting potensial di sini nilainya itu sekitar minus 60 sampai minus 70 milivolt. Jadi memang dia nilainya minus. Kenapa minus? Karena memang di dalam sel itu lebih negatif dibandingkan dengan luar sel. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika ada perintah, ketika ada impuls, maka kemudian di sini akan terjadi perubahan antara di dalam dan di luar sel. Jadi memang syarat utama di awal harus ada impuls, harus ada perintah terlebih dahulu, atau ada stimulus begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada stimulus, maka si sel itu akan tetap resting. Sel tersebut akan tetap dalam keadaan yang resting dia, normalnya dia. Jadi ketika nggak ada perubahannya, dia nggak akan merespon apapun begitu. Tetapi ketika ada stimulus, ketika ada impuls, maka akan terjadi perubahan di sana. Nah, yang direspon pertama oleh si sel itu adalah di sini karena kan tadi dia negatif, kemudian dapat impuls, yang terjadi pertama adalah channel natrium atau channel sodium itu akan terbuka, yang kemudian menyebabkan natrium yang banyak di luar sel akan masuk ke dalam sel. Ingat ya tadi, kalium itu banyaknya di dalam, kalau natrium itu banyak di luar. Nah, artinya di sini berarti kan kalau misalkan gerbangnya dapat impuls, gerbangnya mampu membuka, kemudian natrium yang dari luar akan masuk ke dalam, karena memang ada beda konsentrasi di sana. Kita pakai mungkin yang tadi ya, bisa aja yang binding atau lain sebagainya, bisa pakai ada 4 macam tadi itu. Jadi yang dari luar akan masuk. Jadi natrium yang dari luar akan masuk ke dalam sel, yang kemudian dia itu akan sampai kemudian di dalam sel itu akan semakin positif sampai ke ambang batasnya dia. Sampai ke ambang batasnya dia, sampai mendapatkan ke puncak. Nah, puncaknya ini berapa? Nah, ini biasanya itu beda-beda sih ya, tiap kondisi. Nah, ini ada ambang batas tertentu yang itu harus terpenuhi agar potensial aksi terjadi. Nah, di sini mungkin kalau pastinya berapa ya? 40 atau 50 milivolt. Kemudian nanti dia akan berhenti sampai puncak, dan kemudian pada saat sudah sampai puncak, si channel atau gate-nya punyanya si natrium akan tutup. Jadi tadi kan terbuka karena ada impuls, kemudian setelah membuka sampai mencapai level tertentu, dia akan menutup. Dia akan menutup. Nah, setelah natrium ini menutup, gantian si channel gate-nya punyanya si kalium atau potasium akan terbuka. Efeknya adalah karena kalium banyak ada di dalam, dia akan, kalau pintunya terbuka, makanya di dalam akan keluar dari sel gitu ya, yang menyebabkan kemudian potensial yang ada di dalam sel ya, di sini kita lihatnya itu akan turun. Makanya dari puncak tadi si Na udah tutup, sekarang ketika K terbuka dia akan terus turun sampai kemudian dia sampai ke melewati V-resting-nya. Nah, ketika udah sampai V-resting, si channel punyanya si K-nya akan tertutup,
Dan kemudian si selnya secara sistemik akan kemudian melakukan balancing gitu ya. Dari karena tadi sudah melewati VRF-nya, dia akan mencoba menaikkan si potensialnya itu sampai ke level ini, ke level resting lagi gitu. Jadi memang istilahnya kalau misalkan turun tuh kelebihan gitu ya, dia memang secara normal tuh seperti itu. Saya nyalakan. Nah ini ada yang memang dia kelebihan ke bawah seperti ini. Tadi ini sekitar minus 60 atau minus 70 ya miliwatt. Yang di sini tuh saya agak lupa. Kayaknya sekitaran ini. Nah ini akan turun sampai biasanya itu minus 90. Kemudian dia akan naik dikit-dikit gini. Nah, fase ketika ini itu disebut dengan refractory period, atau istilahnya adalah masa yang dibutuhkan oleh si sel untuk kembali ke titik restingnya dia. Kayak gitu. Jadi setelah ini dia akan kembali ke restingnya lagi, dia akan menunggu lagi ada impuls nggak, ada stimulus nggak, ada perintah nggak nanti untuk kemudian si potensial ini harus muncul lagi. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin untuk prosesnya ini harus paham dulu nih. Karena nanti kaitannya dengan pemodelan setelah ini.